Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan belajar masuk pada materi bab 2, yaitu adalah ayo mengenal Tuhan kita. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab 2 ayo mengenal Tuhan kita? Kita akan belajar sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, dan ayo mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Asmaul Husna Al-Wahhab, Asmaul Husna Al-Kabir. Kita lanjutkan. Anak-anak, untuk lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada materi yang kita pelajari saat ini, maka dari itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan belajar sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat maha sempurna yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20. Yang insya Allah kita sudah pelajari bagaimana nada untuk melantunkan sifat-sifat wajib Allah yang 20. Kita lanjutkan. Mari kita mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang 20 dari yang pertama sampai ke 20. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu adalah wujud yang artinya ada. Sifat wajib Allah yang kedua yaitu adalah qidam yang artinya dahulu. Sifat wajib Allah yang ketiga baqa yang artinya kekal. Sifat wajib Allah yang keempat mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Sifat wajib Allah yang kelima qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Sifat wajib Allah yang keenam yaitu adalah wahdaniyah yang artinya Maha Esa. Sifat wajib Allah yang ketujuh yaitu adalah qudrah yang artinya Maha Kuasa. Sifat wajib Allah yang kedelapan iradah yang artinya Maha Berkehendak. Sifat wajib Allah yang kesembilan ilmun yang artinya Maha Mengetahui. Sifat wajib Allah yang ke-10 hayat yang artinya hidup, Maha Hidup. Sifat wajib Allah yang ke-11 yaitu adalah sama yang artinya Maha Mendengar. Sifat wajib Allah yang ke-12 yaitu adalah basar yang artinya Maha Melihat. Sifat wajib Allah yang ke-13 yaitu adalah kalam yang artinya Maha Berfirman. Sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu adalah qadiran yang artinya keadaannya Maha Kuasa. Sifat wajib Allah yang ke-15 muridan keadaannya Maha Berkehendak. Sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu adalah aliman keadaannya Maha Mengetahui. Sifat wajib Allah hayyan yang ke-17 yang artinya keadaannya Maha Hidup. Sifat wajib Allah yang ke-18 sami'an yang artinya keadaannya Maha Mendengar. Sifat wajib Allah yang ke-19 basiron artinya keadaannya Maha Melihat. Dan yang terakhir yaitu sifat 20 yang dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yaitu yang ke-20 mutakalliman yang artinya keadaannya Maha Berfirman. Nah, ini adalah nama-nama sifat wajib 20 yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas, kita melantunkan
sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu nazaman daripada sifat wajib 20 yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi. Selanjutnya kita akan belajar sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Pengertian daripada sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak pernah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah memiliki sifat ini. Sifat mustahil Allah adalah kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala pun memiliki ada 20 kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah adam, artinya tidak ada. Kedua, hudus artinya baru. Ketiga, fana artinya binasa. Yang keempat, mumasalatul lil hawadisi yang artinya sama dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Yang keenam, ta'addud yang artinya berbilang lebih dari satu. Yang ketujuh, ajizun yang artinya lemah. Yang kedelapan, karahatun yang artinya terpaksa. 9, jahilun yang artinya bodoh. Yang ke-10, mautun yang artinya mati. Yang 11, sumun artinya tuli. Ke-12, umyun buta. 19, bukmun bisu. 14, ajizan keadaannya yang lemah. 15, karihan keadaannya yang terpaksa. 16, jahilan keadaannya yang bodoh. 17, mayitan keadaannya yang mati. 18, asamma keadaannya yang tuli. 19, a'ma keadaannya yang buta. Dan yang terakhir yaitu adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, abkam keadaannya yang bisu. Dari 20 sifat ini adalah 20 sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah memiliki nama-nama atau sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah miliki adalah sifat wajib 20 yang pertama kita pelajari tadi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan atau tidak melakukan. Yang artinya jaiz itu boleh. Jadi Allah berhak melakukan yang Allah mau dan Allah berhak pula tidak melakukan apa yang tidak mau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat jaiz ini adalah sifat yang ketiga daripada sifat-sifat Allah yang tadi. Yang pertama sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil Allah pun ada 20 kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang mustahil Allah miliki yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu, yaitu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sikap apa yang harus kita tanamkan di dalam materi kita pada saat ini, yaitu adalah aku yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat wajib. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Selanjutnya kita akan belajar ayo mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu adalah Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi
Begitu banyak nikmat yang kita peroleh. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus bersyukur. Caranya yaitu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana penghayatan kita terhadap Asmaul Husna Al-Wahhab? Yang pertama, selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. Yang kedua, menjadi orang yang peduli kepada sesama. Yang ketiga, memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta. Yang keempat, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan yang kelima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat kita orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Manfaatnya adalah memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang peduli dan dermawan. Selanjutnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir artinya adalah Allah Maha Besar. Bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, keberadaan alam semesta dan tata suryanya menunjukkan kebesaran penciptanya. Keindahan alam dan seisinya juga menunjukkan kebesaran penciptanya. Hanya yang Maha Besar yang dapat menciptakan kebesarannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan kebesaran penciptaannya. Sungguh Allah Maha Besar. Bagaimana cara kita atau penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir? Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Yang kedua, selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita tidak boleh sombong. Dan yang kelima, bersikap rendah hati kepada semua orang. Manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, yaitu disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. Berani menegakkan kebenaran. Menjadi orang yang optimis, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Bagaimana sikap kita dari pelajaran saat ini yang kita pelajari pada bab 2? Yang pertama, aku yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bab 2. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.